Kabupaten. Halo Brigadir Putu. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Baik, hari ini ada informasi apa saja Putu untuk sahabat RTV di rumah? Ya Ezra dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi terkait kecelakaan lalu lintas. Oleng usai terserempet mobil, motor berbonceng 4 orang tertabrak bus. 3 dari 4 orang yang menumpangi motor tewas di lokasi kejadian. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi diduga saling ejek 2 kelompok warga terlibat aksi tawuran di jalan raya. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, oleng usai terserempet mobil, sepeda motor berpenumpang 4 orang tertabrak bus di Jalan Raya Margasana, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya 3 orang tewas seketika di lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya menderita luka parah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik kecelakaan antara sepeda motor dengan mobil dan bus di Jalan Raya Margasana, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang ditumpangi 4 orang melaju ke arah Jalan Raya Margasana Jatilawang. Saat di lokasi kejadian, sebuah mobil minibus dari arah utara langsung masuk ke jalan raya hingga membuat pengendara motor yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi kaget dan berusaha menghindar, namun tersenggol mobil hingga oleng ke kanan. Naas, di saat yang bersamaan, sebuah bus melaju dari arah berlawanan hingga pengendara motor itu tertabrak dan terlindas. Akibat kecelakaan itu, 3 orang tewas di lokasi kejadian, 1 orang lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Jatilawang. Sementara pengemudi mobil mengalami luka ringan. Motornya kenceng, ada mobil dari jalan, dia mau motornya nyenggol bus, terus kepancak. Mau bilang itu aja. Kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian diamankan polisi. Sementara kasus ini telah ditangani Satlantas Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Diduga karena korsleting listrik, gudang minimarket di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Titik api yang berada di lantai 2 sempat menyulitkan petugas damkar untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi di sebuah minimarket di Jalan Todopuli, Makassar, Sulawesi Selatan. Api diduga berasal dari gudang penyimpanan toko yang berada di lantai 2 minimarket tersebut. Sejumlah karyawan toko pun berusaha untuk mengevakuasi barang-barang dagangan yang berada di lantai 1. Petugas damkar sempat kesulitan untuk memadamkan api lantaran sulitnya akses menuju titik api yang berada di lantai 2. Mereka juga terpaksa menjebol pintu di lantai 3 untuk mengeluarkan asap. Saya kira tinggal kita buka akses di lantai 3 untuk jebol untuk mengeluarkan asap. Karena asapnya pastinya nantinya ke lantai 3. Penyebab kebakaran diduga karena adanya korsleting listrik. Namun untuk memastikan penyebabnya, polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Diduga saling ejek, 2 kelompok warga terlibat aksi tawuran di jalan sekitar Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka saling lempar batu dan petasan, bahkan saling serang dengan senjata tajam. Aksi tawuran berhenti setelah polisi datang ke lokasi kejadian dan menembakkan gas air mata. Dua kelompok warga terlibat tawuran di jalanan sekitar Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok merupakan warga dari Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Besar Utara. Remaja hingga orang dewasa saling lempar batu dan petasan, bahkan saling serang menggunakan senjata tajam. Menurut warga sekitar, tawuran ini sudah terjadi 2 kali dalam kurun waktu 1 hari. Tawuran antar warga baru berhenti setelah tim Raimas Jakarta Timur tiba di lokasi kejadian dan membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Diduga tawuran ini terjadi karena saling ejek antar 2 kelompok warga itu.
sama-sama ejek. Iya. Oh, saling ejek gitu. Ya, antara R1 dan R2. Terusnya anak-anak remaja atau gimana, Pak? Anak remaja. Anak-anak remaja atau gitu? Anak-anak remaja sampai dewasa. Oke, Pak. Aksi tawuran sempat menutup ruas jalan dari arah DI Panjaitan menuju Duren Sawit dan juga sebaliknya. Dari Jakarta, Malau Kolin untuk CSI RTV. Sahabat, sesosok jasad perempuan ditemukan terbungkus kain di Sungai Wangan Ayam, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polisi yang melakukan penyelidikan mengungkap jasad tersebut ternyata merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Warga desa Jatipura digegerkan dengan penemuan jasad yang terbungkus kain tersangkut di tumpukan sampah di Sungai Wangan Ayam, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga kemudian mengevakuasi jasad dan langsung melaporkan penemuan itu ke Polsek Susukan. Polisi yang melakukan otopsi akhirnya mengungkap identitas jasad berjenis kelamin perempuan tersebut. Jasad diketahui bernama Olivia, warga desa Bunder, Kabupaten Cirebon, setelah adanya laporan kehilangan dari orang tuanya. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polresta Cirebon akhirnya dapat menangkap pelaku pembunuhan yang tak lain adalah suaminya sendiri berinisial MM. Ada beberapa pernyataan warga saya hilang, gitu, dari pihak orang tua yang namanya Pak Suradi. Setelah itu, saya konfirmasi ke Pak Suradi, ternyata Pak Suradi kehilangan anaknya beserta menantunya, putus kontak di hari Minggu. Korban pun kini telah dimakamkan di TPU Desa Jatipura. Sementara polisi masih terus melakukan pendalaman dari kasus pembunuhan ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Sahabat, dua pengendara sepeda motor tewas usai tertabrak truk muatan tanah di Situbondo, Jawa Timur. Kecelakaan maut ini diduga terjadi karena sopir truk yang sedang melaju kencang berusaha menghindari minibus yang berhenti mendadak di depannya. Dua wanita pengendara sepeda motor tewas dengan luka parah di sekujur tubuh usai tertabrak truk bermuatan tanah di Jalan Cempaka, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Sopir truk yang sedang melaju kencang diduga terkejut ketika minibus di depannya mendadak berhenti. Sopir langsung membanting setir ke kanan jalan dan menabrak dua sepeda motor yang dikendarai dua korban dari jalur berlawanan. Truk pun terguling hingga muatan tanah di atasnya berhamburan dan menimbun salah satu korban tewas. Sementara satu korban lain terpental sejauh 10 meter dan meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Menuju kendaraan sepeda motor, karena jarak sudah dekat, akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut. Untuk itu masih kami dalami, nanti kami minta keterangan saksi-saksi. Korban meninggal ya, untuk korban meninggal itu di satu di rumah sakit, di fasilitas umum, di fasilitas kesehatan, dan satu di TKP. Sopir truk telah diamankan polisi ke unit Satlantas Polres Situbondo untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Sahabat, kisah inspiratif anggota polisi yang memberikan makan gratis demi menekan anak akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di catatan seputar investigasi. Sahabat, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan kepedulian kepada sesama. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh seorang anggota Reskrim Polsek Lubek, Aibda Dian WR. Demi menekan jumlah penderita stunting atau gizi buruk pada anak, ia berinisiatif memberikan makanan gratis kepada puluhan anak-anak di Banuaran, Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Kita simak liputannya. Meningkatnya jumlah penderita stunting atau gizi buruk pada anak di wilayah Banuaran, Lubuk Begalung, Kota Padang menggugah hati Aibda Dian WR, seorang anggota Polsek Lubek untuk membantu. Aibda Dian pun berinisiatif memberikan makanan secara gratis untuk puluhan anak di wilayahnya bertugas.
Bahkan, Aibda Dian rela menyisihkan uang dari penghasilan pribadinya sebagai polisi untuk membeli dan menyiapkan semua menu makanan demi memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh anak. Makanan-makanan tersebut dimasak langsung oleh ibu-ibu dari Yayasan Amal Salih. Hal itu dilakukannya karena rasa kepeduliannya yang tinggi demi bisa menekan jumlah penderita stunting. Saya tengok warga saya rupanya kekurangan gizi. Orang tuanya datang. Dari sanalah saya berniat dari saya dengan mengadakan kegiatan stunting ini. Saya peduli stunting dengan niat hati saya yang paling dalam, ikhlas untuk acara stunting. Namun Aibda Dian tak bergerak sendiri. Ia juga dibantu tim tenaga kesehatan Puskesmas Lubek untuk mensosialisasikan pentingnya gizi lengkap untuk mengantisipasi stunting pada anak. Menurut Kepala Puskesmas Lubek, terdapat hampir ribuan anak penderita gizi buruk di Kota Padang. 96 anak diantaranya berasal dari wilayah Aibda Dian bertugas. Apresiasi ya Pak ya, jadi seorang polisi gitu ya, aparat negara dan sangat peduli terhadap program kesehatan yang pada saat ini adalah stunting, salah satu program prioritas nasional. Jadi Bapak Aibda Dian WR ini sangat peduli dengan stunting terutama di Kelurahan Banuaran. Aibda Dian dan tim Nakes juga memberikan penyuluhan kepada para orang tua tentang pentingnya mengawasi tumbuh kembang anak sejak dini agar terhindar dari gizi buruk. Dalam penyuluhan tersebut, tim Nakes juga melakukan pengukuran tinggi hingga berat badan anak-anak. Sementara itu, Kapolsek Lubuk Begalung, Kompol Mus Hendri juga turut mengapresiasi kepedulian Aibda Dian yang ikut membantu program-program pemerintah. Walaupun dia nyalinya reskrim, tapi dia berbuat untuk sosial, terutama mencegah terhadap pertumbuhan stunting di Kecamatan Lubuk Begalung. Kami sangat antusias karena di era-era seperti inilah yang diharapkan sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden bahwa kita itu hadir untuk membantu masyarakat terutama mengatasi stunting. Inisiatif yang lahir dari kepedulian tinggi Aibda Dian ini bisa menjadi contoh baik bagi anggota kepolisian lainnya. Langkah Aibda Dian pun diharapkan bisa terus berlanjut demi menciptakan generasi bangsa yang sehat. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Brigadir Putu akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Ya sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Sahabat, mari kita saksikan. Ini ada video pelanggaran lalu lintas. Nah, ini kita dapat lihat ya. Ada ini, kalau tidak salah ini ada 4 orang ya ini sahabat. Yang di depan yang sedang mengendarai, kemudian yang berhijab warna hitam, kemudian di belakang ada anak laki-laki yang sedang menghadap ke belakang dan mereka sedang menggunakan sepeda listrik. Ini tuh betul-betul sangat disayangkan ya sahabat. Mereka masih punya masa depan yang sangat panjang tapi sudah berani melakukan tindakan ataupun hal-hal yang membahayakan seperti ini. Ya sahabat, berdasarkan Permenhub nomor 45 tahun 2020 pasal 2 yang berbunyi sepeda listrik dikategorikan sebagai kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Oleh karena itu ada sejumlah persyaratan keselamatan yang harus ada pada sepeda listrik, yaitu lampu utama, lampu belakang, sein, dan klakson. Untuk kecepatan yang dipicu maksimal hanya 25 km per jam saja. Hal ini yang membuat sepeda listrik dilarang, sekali lagi ya saya tegaskan dilarang untuk berada di jalan raya, yang mana kecepatan rata-rata kendaraan lain jauh lebih tinggi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan sekali kebijaksanaan dari para orang tua untuk memberikan izin kepada anak-anaknya dalam menggunakan sepeda listrik. Jangan sampai ingin seru-seruan malah berujung celaka.
Puluhan pelajar digerebek petugas polisi dan TNI saat menggelar pesta minuman keras di hotel. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama CSI. Sahabat, puluhan pelajar digerebek petugas polisi dan TNI akibat nekat menggelar pesta minuman keras di sebuah hotel di Garut, Jawa Barat. 80 orang pelajar diamankan beserta barang bukti miras, senjata tajam, dan atribut komunitas. Puluhan remaja ini tak berkutik saat diamankan oleh petugas usai kedapatan berpesta minuman keras di sebuah hotel di kawasan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Para pelajar tersebut berdalih menggelar pesta miras untuk merayakan ulang tahun komunitas geng motor mereka. Saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti sejumlah botol minuman keras, senjata tajam, dan atribut komunitas geng motor yang diikuti oleh para pelajar tersebut. Dari 80 pelajar yang diamankan, mayoritas berasal dari salah satu sekolah menengah kejuruan di Garut. Sementara beberapa lainnya merupakan alumni dari sekolah tersebut. Pada saat kita amankan, mereka semua sedang pesta miras. Dengan alasan mereka sedang merayakan ulang tahun. Pada saat kita temukan, mereka ini dalam pengaruh minuman keras. Jadi sudah minum semua. Para pelajar ini kemudian dikumpulkan di Mapolres Garut untuk didata dan diberi pembinaan. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.